Indonesia memiliki sebutan sebagai negara agraris yang sedang berkembang, di mana wilayahnya merupakan pedesaan dengan aktivitas penduduknya sebagai petani. Tanahnya cukup subur dan lahan pertaniannya pun cukup luas, di mana kunci keberhasilannya tergantung pada potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Berbagai usaha pengembangan peningkatan perekonomian masyarakat dilakukan untuk meningkatkan perekonomian bangsa. Salah satu yang dilakukan adalah peningkatan perekonomian lokal kawasan potensial. Kita harus bangga karena hampir semua area Indonesia memiliki ragam yang bisa dijadikan basis pengembangan perekonomian. Tentunya hal tersebut diperlukan dukungan berupa sarana infrastruktur. Saat ini saya sudah berada di Kelurahan Bodi, Bukit 49, Payakumbuh Timur, Sumatera Barat, yaitu salah satu kawasan potensial yang telah mendapat perhatian pemerintah untuk peningkatan perekonomian lokal. Seperti yang kita tahu, pembangunan kawasan pedesaan tidak bisa dipungkiri merupakan hal yang mutlak dibutuhkan. Hal ini bukan hanya karena adanya ketimpangan antara kawasan pedesaan dan perkotaan, akan tetapi juga mengingat tingginya potensi di kawasan pedesaan yang sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai alat untuk mendorong pembangunan. Karena itulah, Kementerian Pekerjaan Umum selaku pelaksana pembangunan fasilitas infrastruktur telah berperan aktif dalam bergulirnya konsep kawasan desa potensial, terutama dengan dibangunnya sejumlah fasilitas penunjang. Bersama saya telah hadir Bapak Muazi Idrus, Direktur Pengembangan Permukiman. Halo Bapak, apa kabar? Halo Agustin, baik. Sehat Pak? Alhamdulillah. Pak, apa sih kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk meningkatkan perekonomian di kawasan pedesaan potensial seperti Payakumbuh ini? Kawasan pedesaan potensial ini pada dasarnya adalah merupakan kawasan produktif yang merupakan untuk pengembangan ekonomi wilayah. Jadi harus kita support sepenuhnya, gitu. Baik untuk pengembangan komoditasnya maupun untuk infrastruktur penuhnya, gitu. Dalam hal ini PU lebih kepada infrastruktur tentunya. Jadi PU membuat satu daerah bisa berfungsi lebih maksimal lagi. Betul. Ya? Oke. Oke Pak, tadi Bapak bilang tentang infrastruktur. Apa aja sih infrastrukturnya? Infrastruktur tentunya adalah infrastruktur penunjang kegiatan utamanya. Kalau potensinya pertanian, tentunya pertanian. Kalau potensinya perikanan, perikanan. Dalam hal Bukit 49 ini potensinya ada pertanian, kita support infrastruktur pertanian seperti jalan poros desa, jalan usaha tani, yang merupakan fungsi utama untuk aksesibilitas hasil tani mereka keluar, mengumpulkan maupun distribusinya. Kemudian juga akan kita support dengan lapangan penjemuran, gedung pengolahan tani maupun juga gudang, bahkan mungkin sampai kepada terminal, terminal pertaniannya gitu ya. Jadi terkait dengan kawasan ya Pak ya? Betul. Sehingga di sini kawasan ini bisa berfungsi maksimal untuk pendistribusiannya juga ya? Betul, betul. Dan Pak Muazi, bagaimana dengan sistem mekanisme nih untuk pemberian bantuan? Nah, mekanismenya ini sebetulnya kita menganut pola bottom up, artinya usulan dari daerah. Kan daerah yang tahu persis potensinya dan kemudian mereka membuat satu master plan. Jadi kawasan ini akan dibuat seperti apa, pengembangan pertaniannya bagaimana, dan kemudian nanti mereka mengajukan ke pemerintah pusat, begitu ya. Nah, sesuai dengan infrastruktur apa yang dibutuhkan, itulah yang kami berikan, begitu. Oke, jadi berdasarkan kebutuhan ya Pak? Betul. Dan ini perlu juga verifikasi dari instansi terkait. Artinya kalau memang pertaniannya bagus, itu ada verifikasi dari Kementerian Pertanian bahwa memang potensinya bagus gitu. Bahwa ini harus disupport. Betul. Itu, kan? Oke.
diberi dukungan infrastruktur, harapannya apa nih? Harapan kami tentunya adalah masyarakat memiliki akses yang besar untuk pengembangan potensi wilayahnya maupun komoditi unggulannya, sehingga membuka peluang investasi bagi kawasan ini, begitu ya. Dengan demikian kita harapkan pemerintah daerah, masyarakat maupun dunia usaha bersama-sama mengembangkan kawasan ini sesuai dengan master plan yang telah mereka susun. Jadi kita sama-sama mendukung kesuksesan dari pengembangan perekonomian di kawasan perdesaan potensial ya Pak. Betul. Saya masih penasaran bagaimana kondisi masyarakat di sini sebelum diberi bantuan dukungan infrastruktur. Ya, sebelum masuknya infrastruktur ke Kelurahan Bodi ini, memang masyarakat Kelurahan Bodi agak kesulitan. Yang pertama sekali tentang pengangkutan hasil panen yang dulunya memikul sangat jauh dan mendaki, sekarang udah merata dan bisa menumpuk di pinggir jalan aja. Yang dulunya mengangkat sampai 200 meter, sekarang udah menjadi 10 atau 50 meter. Ya, mobilnya sudah bisa menunggu di pinggir sawah langsung. Yang keduanya tentang irigasinya sekarang sudah senang, dan juga itu airnya sudah lancar ke sawah-sawah mereka. Jadi kondisi dulunya, contohnya adalah sebelum dibangun ini sebetulnya dulu adalah perkebunan rakyat yang sudah terlantar. Ada 6 hektaran yang juga sawahnya yang tidak terlantar gitu ya. Itu yang kemudian mereka memerlukan jalan ini supaya mereka bisa punya akses untuk pertaniannya, hasil pertaniannya. Nah, ini contohnya dia membelah bukit di sini. Jadi ini dulu ada satu bukit yang perkebunan rakyat ya, tapi di sini kita cut, kita belah ya, kemudian kita buat jalan, kemudian di bawah sini nanti ada yang dia harus melalui sawah dan itu ditimbun gitu ya. Nah, ini semua juga diserahkan oleh masyarakat lahannya, tanahnya masyarakat yang menyerahkan kepada kita dan kita bangunkan gitu, sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Salah satu solusi hunian yang baik. Dengan mewujudkan permukiman yang layak, maka kehidupan akan meningkat. Air minum yang mengalir di rumah Anda berasal dari sumber air. Apabila sumber air tercemar, maka dibutuhkan biaya untuk mengolahnya menjadi air minum. Apabila sangat tercemar, maka biayanya semakin meningkat. Salah satu solusi hunian yang baik. Dengan mewujudkan permukiman yang layak, maka kehidupan akan meningkat.
satu solusi hunian yang baik. Dengan mewujudkan permukiman yang layak, maka kehidupan akan meningkat. Air minum yang mengalir di rumah Anda berasal dari sumber air. Apabila sumber air tercemar, maka dibutuhkan biaya untuk mengolahnya menjadi air minum. Apabila sangat tercemar, maka biayanya semakin meningkat. Infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi menjadi harapan bagi setiap masyarakat di pedesaan, sehingga masyarakat dengan mudah bisa melakukan kegiatan ekonomi. Salah satu strategi pokok program pengembangan desa potensial adalah sistem jaringan jalan yang efisien dapat menurunkan biaya transportasi, mobilitas, aksesibilitas, dan pelayanan. Kami pemerintah Payakumbuh telah melakukan upaya dengan mendukung wilayah ini, yaitu wilayah Bukit Patah 9 untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian dan pariwisata. Oleh sebab itu kami mendukung daerah ini dibangun untuk kawasan pertanian dan pariwisata dengan tidak meninggalkan adat istiadat yang ada, kemudian berupaya juga supaya tidak terjadi alih fungsi di daerah ini. Payakumbuh sebagai penghasil padi terbesar di Sumatera Barat, hasil padinya tidak hanya dipasarkan di Sumatera Barat saja, bahkan dipasarkan sampai Riau, Batam, Jambi, hingga Sumatera Utara. Setelah dilakukan pembangunan infrastruktur di kawasan desa potensial, hal tersebut mempunyai pengaruh sangat besar terhadap perubahan yang terjadi di dalam pendistribusian, dikarenakan peningkatan kualitas jalan yang menghasilkan waktu pencapaian lebih cepat dan memudahkan masyarakat, petani, pedagang, maupun pemilik kendaraan untuk memasarkan hasil-hasil pertaniannya. Pembangunan infrastruktur di kawasan desa potensial yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dilaksanakan di seluruh kawasan Indonesia dengan tujuan mengubah kawasan pedesaan menjadi kota pertanian yang berkembang dan mampu menghela nafas pembangunan di wilayah pedesaan. Salah satu contoh desa potensial yang berada di Provinsi Sulawesi Utara yaitu Desa Mondoinding, Kabupaten Minahasa Selatan. Desa ini mempunyai potensi pertanian seperti kol, labu, dan sayur mayur yang hasilnya tidak hanya dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan lokal saja, bahkan hasilnya didistribusikan ke Gorontalo, Makassar, Palu, dan Balikpapan. Lantas bagaimanakah tanggapan masyarakat pedesaan terhadap hasil panen mereka sebelum hadirnya pembangunan jalan di kawasan desa potensial? Dulu sebelum ada jalan ini, masyarakat atau petani sangat susah. Setelah panen, mau keluarkan bahan setengah mati, mesti pakai orang, pikul. Setelah ada jalan, kami sudah rasa senang karena mobil bisa masuk dengan motor. Lokasi pertanian di Indonesia sebagian besar berada di pegunungan. Pembangunan jalan mempunyai peranan yang sangat penting sejak awal pengangkutan bibit dan pupuk sampai membawa hasil pertaniannya ke lokasi pemasaran.
Pembangunan infrastruktur yang kami lakukan di kawasan Agropolitan Sulawesi Utara, khususnya di kawasan Modo Inding ini, diantaranya adalah jalan usaha tani seperti yang bisa kita lihat. Selain itu juga ada juga pasar Agropolitan yang terletak di Modo Inding. Dengan adanya jalan usaha tani ini lebih mempermudah mereka untuk mengangkat produksinya mereka, sehingga seperti bisa kita lihat ada yang dulunya mungkin diangkut oleh kuli-kuli, sehingga biaya produksi menjadi lebih mahal. Sedangkan sekarang dengan adanya jalan ini bisa dilalui oleh mobil dan dengan motor. Dengan adanya jalan usaha tani ini berdampak positif dengan meningkatnya pendapatan para petani di kawasan ini. Dengan berhasilnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, otomatis akan menunjang berkembangnya investasi di pedesaan, sehingga aliran dana yang selama ini dari desa ke kota berubah menjadi dari kota ke desa. Waktu saya jual di lapangan itu nggak maju. Kadang-kadang bahan busuk. Nggak ada mobil yang masuk di dalam. Kita jual siapa saja yang datang, saya jemput dia. Setelah dengar ada pasar Agropolitan, karena di sini bagus-bagus juga. Nanti setelah datang di sini, habis deh. Salah satu solusi hunian yang baik. Dengan mewujudkan permukiman yang layak, maka kehidupan akan meningkat. Air minum yang mengalir di rumah Anda berasal dari sumber air. Apabila sumber air tercemar, maka dibutuhkan biaya untuk mengolahnya menjadi air minum. Apabila sangat tercemar, maka biayanya semakin meningkat. Salah satu solusi hunian yang baik. Dengan mewujudkan permukiman yang layak, maka kehidupan akan meningkat. Salah satu solusi hunian yang baik.
permukiman yang layak, maka kehidupan akan meningkat. Air minum yang mengalir di rumah Anda berasal dari sumber air. Apabila sumber air tercemar, maka dibutuhkan biaya untuk mengolahnya menjadi air minum. Apabila sangat tercemar, maka biayanya semakin meningkat. Tujuan awal pembangunan infrastruktur jalan di kawasan Desa Potensial Cipancar, Subang, Jawa Barat bertujuan untuk memajukan pertanian dengan dibangunnya jalan usaha tani dan jalan poros desa. Tetapi efek yang dirasakan oleh masyarakat atas pembangunan infrastruktur tersebut tidak hanya berhubungan dengan pertanian. Masyarakat desa tersebut merasakan manfaat lain terhadap potensi pariwisata dikarenakan jalan tersebut menjadi sarana transportasi ke objek wisata yang ada di daerah tersebut. Alhamdulillah dengan adanya program Agropolitan, Desa Cipancar sangat menunjang sekali, terutama dalam infrastruktur yang menunjang untuk komoditi semacam nanas, kemudian manggis, kemudian cengkeh. Contoh yang awalnya jalan rusak, kendaraan roda 4 atau roda 2 itu tidak bisa masuk. Jadi kurang lancar untuk pengangkutan hasil komoditi. Tapi alhamdulillah dengan adanya program ini, kendaraan roda 4 atau roda 2 itu bisa lancar dan sekaligus bisa memperhemat untuk ongkos dari para petani. Alhamdulillah dengan adanya program Agropolitan ini sangat menunjang untuk perekonomian warga masyarakat Desa Cipancar dan sekaligus untuk pengembangan warna wisata Curug Cijalu. Pembangunan infrastruktur di kawasan Desa Potensial selain bermanfaat untuk memajukan agrobisnis, tetapi juga memajukan bisnis ataupun industri yang lain, baik berhubungan dengan pertanian ataupun tidak, yang bertujuan memajukan ekonomi masyarakat di Desa Potensial. Sebelum jalan dibangun, saya ambil salak 30 kilo juga susah Pak, karena jalannya rusak, susah itu ambilnya. Tapi sekarang sesudah jalan dibangun, saya alhamdulillah dagang salak pondok sampai ambil 70-80 kilo Pak, alhamdulillah lancar Pak, karena jalannya bagus. Untuk itu, Desa Potensial merupakan satuan pendekatan pembangunan melalui gerakan masyarakat dalam membangun ekonomi berbasis pertanian secara terpadu dan berkelanjutan pada kawasan terpilih. Melalui pengembangan infrastruktur pedesaan yang mampu melayani, mendorong, dan memacu pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya. Sebelum adanya fasilitas dikasih pemerintah ini, memang kami agak kesulitan. Ya sudahnya dikasih fasilitas ini, alhamdulillah daerah kami itu ya ada kemudahan, terutama dari ngakut pupuk itu dulu itu waduh sulit lah. Misalnya contoh nyimpan pupuk di pinggir jalan sini sampai ke atas itu kan, kalau dulu itu upahnya itu hampir sama dengan beli pupuk. Kalau sekarang itu alhamdulillah motor bisa masuk, kendaraan-kendaraan kecil itu bisa masuk, alhamdulillah lah. Kementerian Pekerjaan Umum selaku pelaksana pembangunan infrastruktur di kawasan Desa Potensial telah membangun prasarana dan sarana.
tercatat sejumlah fasilitas yang dibangun diantaranya peningkatan jalan usaha tani dan jalan poros desa di wilayah hinterland Desa Potensial Center dan Potensial Distrik, jembatan, talut, saluran, serta gorong-gorong. Mengingat sebagian besar wilayah pertanian di sejumlah kawasan desa potensial belum memiliki fasilitas jalan memadai, Kementerian Pekerjaan Umum telah membangun infrastruktur mengikuti kebutuhan desa tersebut, seperti jalan setapak yang berada di sisi sawah atau kebun, yang mempermudah petani membawa pupuk, alat pertanian, ataupun hasil pertanian. Jalan desa yang berfungsi sebagai penghubung lokasi pertanian ke lokasi pengolahan. Kami berupaya untuk meningkatkan jalan poros desa dan jalan setapak di kawasan desa potensial ini, karena pada dulunya jalan ini tidak bisa dilalui sehingga tanah yang ada di sini kurang berkembang, sehingga pada saat ini masyarakat dengan jalan setapak dan jalan lingkungan, masyarakat mulai bersemangat kembali membangun daerahnya dengan tanaman tomat, kemudian kol, dan sebagainya macamnya. Dengan terwujudnya desa potensial secara tepat, otomatis akan membuat desa menjadi tempat yang layak, nyaman, bermartabat, dan mesejahterakan masyarakatnya. Untuk itulah pengembangan desa potensial berorientasi pada kekuatan pasar melalui pemberdayaan SDM, pengembangan usaha budidaya, penyediaan sarana pertanian, processing dan efisiensi sistem pemasaran, kekuatan lembaga pemasaran, dukungan pemerintah daerah, serta mendukung pengembangan agrobisnis dalam satuan yang utuh dan menyeluruh. Usaha pemerintah, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dalam usaha meningkatkan perekonomian di kawasan perdesaan potensial bisa berlanjut ke kawasan-kawasan lain yang ada di Indonesia, sehingga usaha peningkatan perekonomian dapat segera merata. Namun tetap dibutuhkan kontribusi masyarakat untuk keberlangsungan terpeliharanya infrastruktur yang telah dibangun untuk dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Saya Agustian Ramli mohon pamit, sampai ketemu lagi di program Garpu berikutnya.